Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tasyara Diana Tarigan dengan NPM 1940101006. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis publication serta alasan pentingnya publication bagi perusahaan. Nah, di sini ada jenis publication, ada 4. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang press release. Press release atau siaran pers adalah cara termudah dalam melakukan publisitas. Perusahaan bisa mengirimkan suatu press release yang isinya suatu rilisan resmi suatu produk atau dengan melakukan event yang sudah dilakukan. Lalu yang kedua ada media sosial. Selain dengan membuat siaran pers, publisitas juga bisa dilakukan dengan menggunakan media sosial. Saat ini ada banyak sekali tempat yang tepat untuk mengenalkan suatu produk ke masyarakat luas seperti Instagram, Facebook, Twitter, YouTube, hingga TikTok. Lalu ada produk placement. Nah, product placement ini bisa dilakukan atau sebagai cara untuk meningkatkan kesadaran masyarakat pada produk kita. Cara ini dilakukan dengan mengirimkan produk secara gratis ke blogger, influencer, atau media lain agar bisa direview. Nanti publik akan lebih mudah percaya pada suatu produk apabila telah direview oleh seseorang yang sudah dikenalnya. Lalu melakukan partnership. Dengan melakukan partnership bersama brand lain, maka akan memungkinkan suatu produk lebih dikenal oleh audiens secara luas. Cara seperti ini juga memungkinkan satu produk bisa dikenal lebih luas. Bentuk kolaborasi bisa dilakukan dengan berbagai macam cara, seperti misalnya membuat satu produk khusus yang terbatas, atau membuat bundling produk dari 2 brand. Nah, lalu ada alasan pentingnya publication bagi perusahaan. Yang pertama, membantu untuk meningkatkan reputasi perusahaan. Konsumen seringkali tidak percaya iklan yang mereka lihat, tetapi publisitas adalah salah satu cara yang lebih organik untuk menampilkan bisnis kepada publik. Oleh karena itu, public relation akan berupaya meningkatkan reputasi perusahaan melalui publisitas atau publikasi, misalnya dengan melakukan penawaran antar jaringan atau menjalin koneksi dengan influencer. Lalu yang kedua ada membentuk persepsi masyarakat terhadap perusahaan. Di era digital seperti ini, banyak orang mendapatkan kebebasan untuk menyampaikan opininya mengenai suatu produk atau layanan tertentu. Dari perusahaan, beberapa pendapat yang disampaikan benar dan sesuai dengan keadaan di lapangan. Namun, beberapa orang lain bisa saja salah dalam menimbulkan persepsi yang keliru. Dalam menghadapi situasi seperti ini, melakukan kampanye perusahaan melalui publikasi dapat membantu untuk mengatasinya. Dengan kampanye yang tepat dan didukung public relation dapat meningkatkan kesadaran publik terhadap produk atau layanan tertentu sekaligus membentuk citra positif perusahaan. Lalu yang ketiga ada menambah online presence. Saat semua orang dapat terhubung secara digital, publisitas yang dilakukan oleh PR dapat bermanfaat untuk membangun online presence yang kuat dan dapat dilihat oleh audiens yang ditargetkan perusahaan. Saluran komunikasi serta influencer terbaik akan diidentifikasi oleh public relation untuk menyampaikan pesan yang tepat dari perusahaan kepada audiens yang tepat. Lalu yang terakhir ada mempromosikan brand values. Dalam industri apapun, kesuksesan bisnis ditentukan dari kepercayaan pelanggan. Kepercayaan memegang peran yang penting dalam perusahaan dan tanpa hal tersebut, potensi penjualan akan dipertaruhkan. Dengan bantuan public relation, perusahaan dapat menyampaikan pesan positif kepada audiens dengan menggunakan ide-ide menarik. Semakin sering melakukan publikasi dengan mengekspos produk layanan atau perusahaan, brand value atau nilai perusahaan akan semakin kuat dan semakin dikenali oleh masyarakat luas. Sekian dari bagian presentasi saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.